Ada masjid yang memberikan kulit hewan kurban kepada seseorang dan menerima ganti sejumlah uang. Orang tersebut bukan jual beli karena tidak ditentukan harganya. Bolehkah uang tersebut dipakai pengurus masjid untuk membeli makanan? Ini hilah saja nih. Beli pisau, ini bukan jual beli Pak Ustadz. Apa pula kalau bukan jual beli? Barangnya diambil, duitnya jual beli itu namanya. Kan tak ada akadnya Pak Ustadz. Memangnya pernah kita beli aqua pakai akad? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 6.000 tunai. Itu jual beli itu. Duitnya diambil. Duit yang diambil hasil penjualan kulit, sedekahkan semuanya, fakir miskin. Habis, tidak ada hak masjid. Panitia pengurus jangan lagi untuk beli pisau, untuk beli kresek, untuk beli gudang garam. Kalau dia sebagai seorang yang berhak menerima, maka tidak mengapa. Ketika kulit itu diberikan kepada yang berhak menerima, nanti mau dia jual, mau dia buat tas, mau dibuat apa saja boleh. Itu kalau diserahkan kepada yang berhak menerima, seperti menyerahkan kepada panti asuhan atau yayasan-yayasan yang mereka mengumpulkan, maka tidak masalah. Yang seperti ini serahkan kepada mereka, nanti mereka mau menjualnya, kemudian hasil jualnya dimanfaatkan untuk kepengurusan yayasannya atau urusan misalkan anak yatim, ya, duafa dan seterusnya, untuk mereka tidak masalah. Asal bukan dijual semata-mata oleh pemilik korban atau panitia korban. Lalu setelah itu untuk upah. Dalam masalah menjual kulit tadi tidak boleh asalnya. Tapi kalau dimanfaatkan hasilnya disedekahkan, ini perbedaan para ulama. Akan tapi yang rajih, ya, yang rajih yang kuat tidak boleh dijual, ya, oleh panitia atau yang mewakili penyembelihan. Yang boleh bagaimana tadi solusinya? Berikan kepada yang berhak, entah itu yatim, anak yatim, atau yang mengurusi mereka. Kemudian terserah mereka mau dimakan, mau dijual, atau mau dibuat apa, terserah mereka. Atau misalkan dengan cara apa? Ditelepon, oh ini ada kulit, ya, kami serahkan kepada yayasan bapak untuk anak fakir miskin atau yatim dan duafa misalkan. Oh iya, kami terima, ya, tapi apa, inisiatif. Ini ada yang mau beli, bagaimana kalau saya jualkan? Maka apa? Boleh. Dia mewakilkan sebagai wakil siapa? Penerima kurban, wakil yayasan. Dia menjualkan. Hasilnya nanti diberikan kepada mereka. Karena ini apa? Sudah diserahkan terlebih dahulu. Tapi dia mewakilkan supaya dijualkan. Bisa dipahami insyaallah. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, di daerah rumah saya ketika melaksanakan kurban, kulitnya itu dijual dan uangnya untuk operasional masjid, Ustadz. Bolehkah seperti Ustadz? Orang yang berkurban telah menginfakkan semuanya untuk kaum muslimin. Hak apa Anda menjualnya? Hak apa Anda menjualnya, wahai saudaraku? Orang yang berkurban telah menginfakkan semuanya untuk kaum muslimin. Dia sudah infakkan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan niat mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dia infakkan kepada kaum muslimin. Itu haknya kaum muslimin. Di sini kembali kita ingatkan bahwa hak orang lain tidak boleh kita ambil kendali kemudian kita lakukan sesuai dengan kemauan kita. Itu hak kaum muslimin, sudah ia infakkan, sudah dia nyatakan untuk kaum muslimin untuk mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Anda jual, dengan atas dasar apa Anda menjualnya? Hanya atas dasar manfaat, supaya bermanfaat untuk masjid? Tidak boleh. Sesuatu yang sudah diinfakkan lillahi ta'ala tidak boleh dijual. Oleh karena itu lihat tanah wakaf tidak boleh dijual. Kenapa? Karena sudah diinfakkan dan diwakafkan karena Allah. Tidak boleh lagi dijual. Maka kurban juga memiliki patokan hukum yang sama. Dia sesuatu yang sudah diinfakkan karena Allah untuk mencari ridho Allah dan untuk dibagikan dan manfaatnya untuk kaum muslimin, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Berikan kepada orang yang bisa mengelolanya. Berikan kepada orang yang bisa mengelolanya. Kalau ada orang yang bisa mengelola kulit itu untuk keterampilan tangan, membuat ini, membuat itu, atau kemudian dijadikan sebagai kerupuk kulit, berikan kepadanya. Walaupun semuanya
dia yang mengambil, hanya dia yang bisa mengelolanya, dia yang mengambil, silakan. Karena itu keuntungan atau sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya sebagai kebaikan dan berkah pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka tidak ada lagi di sini kebolehan kita menjual sedikit. Seandainya yang punya daging, yang punya hewan, tahu bahwa itu akan dijual dan dia ridho dengan penuh keridhaan, bisa tidak diterima kurbannya. Bisa tidak diterima kurbannya. Kalau dia tahu hukumnya tidak boleh menjual, kemudian dia rela sebahagian daripada hewan kurbannya dijual, maka tidak boleh ya akhi. Anda sudah berikannya untuk mengharapkan ridho Allah, sudah Anda sedekahkan lillahi ta'ala untuk dibagi-bagikan, maka sesuatu yang sudah dibagi-bagikan karena Allah tidak boleh diambil lagi untuk dijadikan hak seseorang untuk dijual kepada seseorang. Kalau seandainya memang hanya satu orang yang bisa mengelola kulit tersebut, serahkan kepada dia. Atau memang ada masyarakat yang mau minta sebahagian daripada kulit itu, serahkan kepada dia. Ya, karena sebagian kaum muslimin kewalahan dalam mengelola kulit itu karena tidak punya keahlian dalam mengelola kulit hewan yang sudah disembelih. Berikan kepada mereka. Walaupun orangnya datang bukan dari masyarakat kita, datang dari pengusaha, datang dari provinsi lain, mencari kulit yang tidak bisa dikelola oleh pengurus hewan kurban, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Ini saat dimana dia juga mendapatkan keberkahan daripada Idul Adha yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan manfaat ini. Maka janganlah sekali-kali dijual, jangan alasannya enak saja. Ya, kita berikan kepadanya, dia banyak sekali dapat, sudah menjadi hak dia, bahagian daripada kaum muslimin yang memang sembelihan itu adalah untuk kaum muslimin. Sekali lagi, saudaraku, tidak dijual, tidak boleh dijual, baik kulitnya atau yang lain. Dan paling sering dijual adalah kulitnya, itu yang paling sering dijual. Maka kita ingatkan saudara kita, para pengurus masjid, itu sesuatu yang sudah diinfakkan untuk Allah. Untuk Allah maksudnya untuk mencari ridho Allah, maka tidak boleh lagi dijual. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab.